Kembali lagi di podcast IMAKA UNS. Wih, jadi keren ya nih? wah. Keren banget lah. Ini kebetulan ya ini konten tiba-tiba sebenarnya. Ini aku tadi main kesini sama teman-temanku. Ternyata di sini ada Galuh, jadi kita ajak ngobrol-ngobrol. Iya, aja. langsung collabs gitu lah istilahnya. Ya gimana ya? Jadi langsung aja gak apa-apa kayak gitu. Oke, Mau ngomongin apa sih? bentar. Sebelum langsung ini ya, aku kemarin tuh gini mas, denger nih ya kayak misal santri, you know lah. Iya. Denger katanya aja udah tahu gitu loh pembahasannya. Soalnya di mana-mana bahasnya itu sih kemarin itu. Iya. Kayak yang Terus ada anak yang meninggal di makam ayahnya. Tuh booming banget ya kan. itu sebuah topik yang harus kita angkat untuk pembicaraan kita sih. Diangkat di gini dong. Tapi sebelum itu kayak ada yang kelewat deh. Apa nih kira-kira? Kita belum perkenalan anjir. Oh, bener. Nah. Sorry guys. Langsung aja. Siapa dulu nih? Biasanya sih ladies first. Ladies first atau laki sebagai pemimpin? Enaknya apa first nih? dulu. Oke, ladies first. Oke, hello guys. My name is Galuh Stefebri Anjani. You can call me Galuh kalau nggak Anjani. Dan apa lagi nih? Cuma nama doang? Ya mungkin Instagramnya atau Oke. alamatnya gitu. Instagram. Media sosial dong ya? Yes. Instagram aku @galuhanjani _A. Oke. Itu kalau aku, Mas. Oke, ini giliran aku ya. Mungkin aku mau agak sedikit pantun-pantun gitu ya. Gimana nih? Nah, oke kalau aku pantun pembukanya, Galuh bilang cakep gitu ya. Oke. Ketawang mangu beli kendil. Cakep. Makasih Galuh, dari bilang cakep. Aku dibilang cakep sama dia loh. Nah, Enggak ketawang- gitu konsepnya, guys. Beda. Tadi katanya konsepnya. cakep. Oke, fine. Oke, lanjut. Ketawang mangu beli kendil. Cakep. Pulangnya mampir ke taman. Cakep. Kenalin namaku Ragil. Cakep. Dari Karanganyar, bukan dari Jerman. Oke, gitu. Oh ya, tapi BTW nih ya. Jermannya kenapa harus Jerman gitu loh? Kenapa nggak Australia, Belgia, Papua Nugini gitu kan ya masih mending? Soalnya yang namanya Ragil tuh yang baru booming dari Jerman, Kak. Oh, Gitu. perasaan Ragil tuh lebih boomingnya di Jawa gitu. Anak Ragil. Sebenarnya dia juga orang Jawa, Yaps. tapi ke Jerman, terus jadi viral. Dan viralnya itu memperburuk nama Ragil. Saya sebenarnya agak terima sih aku sebenarnya, tapi ya nggak apa-apa lah. Apa-apa. Oke, udah perkenalnya udah. Udah nih. Apa Langsung lagi? lanjut lagi kali ya. Lanjut dong. Oke, tadi berbicara masalah santri dan juga ada cewek yang Meninggal di makam ayah. ayahnya. Itu kalau nggak salah sebabnya juga agak sama juga sih. Iya, 11-12 gitu kan ya. Gitu. Gara-gara apa sih itu tadi? Nah, itu nih ya, spill dikit nih. Kan kemarin sempat baca berita juga sih yang meninggal di makam ayahnya. Itu kan dikiranya bunuh diri di situ. Nah, ternyata diusut ada sebabnya gitu. Ada penyebabnya. Jadi ya pasti bunuh diri itu ada alasan kuatnya gitulah ya. Nah, Ya bukannya di sini mau membenarkan yang bunuh diri, ya, tapi ya pasti ada sebabnya yang bikin dia sangat amat depresi gitu lah. iya dong. Permasalahannya tuh gara-gara sama pacarnya itu bukan sih? Iya, benar. Gara-gara sama pacarnya itu kan. Tapi gak cuma dari pacarnya doang sih. Kan seharusnya kalau misal ada problem dengan orang lain kan ada seseorang yang bisa diajak curhat mungkin ya. Bener banget, wajib banget harus ada sih. Tapi yang diajak curhat malah menjadi bumerang buat dia Malah sendiri. jatuhin mentalnya gitu ya. Benar. Jadi overall nih, teman-teman juga pasti kan tahu nih ya, yang kita bincangin tuh karena apa. Itu jadi kasusnya tuh tentang kayak pelecehan seksual ya Bang ya. Yaps, pelecehan seksual. Pelecehan seksual juga pemerkosaan dilakukan sama pacarnya sendiri. Nah, ya you know lah, ini kan selaku cowok pasti tahu dong kenapa melakukan hal-hal kayak gitu. Iya. Ada yang bilang gini mas, Gimana tuh? kalau kan ada undang-undangnya ya kalau nggak salah kan. Nah, kalau dua-duanya sama-sama mau,
Gimana nih? Jawabnya gimana? Kalau menurut gua ya asik gua. Nah kalau dua-duanya sama-sama mau, itu nggak bisa digolongkan sebagai pelecehan seksual. Karena pelecehan seksual itu mungkin ini keliru atau gimana, nanti mungkin bisa dibenerin sama teman-teman semua ya. Pokoknya pelecehan seksual itu lebih ke pemaksaan sih. Ada sebuah unsur dari pemaksaan itu. Kalau dua-duanya sama kan nggak ada pemaksaannya ya. Jadi itu bukan termasuk golongan yang pelecehan seksual gitu. Ya benar banget. Nah itu kan kalau menurut Mas Ragil ya. Tapi kalau menurut aku, misalnya Mas kalau ada pemaksaan, you know lah, sekarang tuh orang bilang nih ya, cinta sama bego tuh beda tipis guys. Oke, bener banget. Jadi lu kalau misal disuruh sama pasangan lu mau ngapain, lu nya iya aja gitu loh, selaku cewek, iya kan. Terus sayang banget sama dia. Pernah ngalamin nih berarti. Oke. Tapi ya harus mikir-mikir juga sih, sebagai cewek itu juga harus pinter sih ya. Sayang boleh, sayang tapi, banget boleh, tapi ya tahulah mana yang bener mana yang salah gitu. Iya, kasarnya gini aja Mas, sayang boleh bego jangan. Tuh di garis bawah ya teman-teman. Kata-kata dari Mbak Galuh tadi, sayang boleh bego jangan, dalam tanda kutip Galuh 2021 akhir. Nah jadi gini nih, nggak cuman terkait dengan cinta boleh bego jangan, tapi gini nih, aku selaku cewek nih ya, mungkin pernah lah berada di posisi kayak orangnya, kalau Jawanya nih teman-teman, Jawanya tuh orangnya nggak tegaan. Jadi kalau siapapun minta tolong tuh langsung diyain, termasuk ke pasangan. Ada yang sampai gini nih Mas, temen aku tuh ada juga sih, sampai pacarnya minta ngerjain tugas, dikerjain, puas, dikerjain kayak gitu kan. Gue tuh pernah ya lewat di ya sekitar jalan-jalan, you know lah. Paham. Nemu dong orang yang dengan stylenya, astaga, ada yang kalau ketemu tuh masya Allah kayak gitu kan ya. Wah ya kayak gitu sih, yang style-style kayak gitu di pinggir jalan ataupun di jalan kayak gitu. Sebenarnya itu penyebab utama terjadinya kecelakaan bagi kaum laki-laki. Kecelakaan? Kok bisa? Soalnya kayak gitu bikin nggak fokus. Oh, berarti pernah ngalamin nih. Ya pernah ngalamin. Iya, you know lah. Okay. Kita lagi motoran nih ya di jalan, tiba-tiba udah kayak gitu. Nabrak gitu aja. Soalnya fokus kita jadi teralihkan gitu. Terus kalau jatuh ditanya alasannya apa Mas? Itu gimana jawabnya? Gimana ya? Tadi di sana ada apa? Ada itik jalan gitu. Ada lubang. Aduh. Jadi pakaian kayak gitu juga jadi faktor utama terjadinya pelecehan seksual juga ya. Oh, yes bener banget. Bisa dibilang kayak gitu sih sebagai faktor utamanya ya teman-teman. Tapi ya bukan hanya itu saja faktornya. Jadi ada beberapa faktor tapi itu termasuk dalam faktor utama. Jadi di sini kalau nanti ini ada teman-teman yang cewek nih yang udah kan kalau udah punya pasangan atau apa, kalau misalnya nih ya cowok kalian tuh ngingetin kalau kamu kalau keluar tuh pakai pakaian yang tertutup dong kayak gini. Kamu kalau perhatian gitu ya. Perhatian kayak gitu loh. Jadi kayak gitu tuh bukan tandanya cowokmu posesif atau gimana. Kayak gitu tuh cowokmu tuh berusaha untuk menjaga gitu. Oh gitu. Jadi bukan berarti gak suka sama style si cewek, tapi dia justru menjaga ceweknya bener gitu. Banget. Tapi kalau kayak gitu sih emang setuju. But ada tapinya. Iya, apa tuh? Kemarin ada kasus lagi nih. Ya kan? Yang langsung spill aja Pak ya? Langsung aja deh. Langsung spill. Yang santri di gitu. Paham. Oke. Paham dong. Santri ya. Yups. Nah itu ya teman-teman. Jadi kayak yang aku bilang tadi, faktor-faktor yang menyebabkan pelecehan seksual tuh nggak cuma satu di pakaian aja. Bahkan santri pun yang pakaiannya bisa dibilang tertutup gitu. Kadang pakai cadar yang ukti-ukti. Sampai pakai yang tangan ketutup semua. Bener banget kayak gitu pun masih bisa jadi korban pelecehan seksual kayak gitu. Jadi
Ya pelecehan seksual tuh nggak cuma mandang dari pakaian aja, Nah, tapi juga pelakunya juga sih sebenarnya. iya. Jadi untuk penyebab bisa terjadinya kayak gitu tuh sebenarnya terlalu random gitu ya kalau kita Bener mau banget. menyampaikan. Kalau kita mau langsung bilang karena penyebabnya kan nggak mungkin dong. Kan persepsi orang beda-beda. Dan akibatnya, nah ini yang paling kerasa banget sih buat akibatnya dari perilaku tersebut. Ya emang bener sih, aku mengakuin ya mungkin. Banyak yang bilang kayak gitu tuh enak, tanda kutip, ya kan. Tapi cuma sesaat guys, kalian nggak pernah mikir ke arah kedepannya kayak gimana gitu kan. Nah itu dia, jadi ya mungkin bener yang dibilang orang-orang, ya aku belum tahu juga ya di sini posisinya belum tahu ya, katanya sih enak, tapi kan bener yang dikatain Mbak Galuh tadi, kita harus berpikir ke depannya, berpikir jauh kayak gitu. Jadi itu tadi cuma sesaat, tapi kedepannya kan kita nggak tahu kayak gitu bakal gimana, pasti bakal ada banyak pengaruh-pengaruh buruknya yang bakal kita dapat kayak gitu. Jadi buat yang kita bahas yang pakaian-pakaian tadi juga ya Mbak Galuh ya. Tadi ada santri-santri yang udah menutup auratnya pun masih bisa jadi korbannya kayak itu. Nah mungkin itu aku mau kasih sedikit edukasi aja sih. Soalnya gimana ya? Kebanyakan pelaku pelecehan seksual itu kan cowok. Ya walaupun cewek juga ada, tapi kebanyakan itu cowok kayak gitu. Dan jadi setiap cowok itu sebagai setiap manusia itu tuh punya fetish yang berbeda-beda kayak gitu. Mungkin di sini kalau teman-teman belum tahu tentang fetish itu apa, itu bisa browsing lah. Aku nggak mau jelasin di sini ya kayak gitu. Kenapa nih? Nanti takut kesalahan bahasa gitu. Okay. Nanti tidak disensor sama editornya. Gitu. Oke, kayak gitu. Jadi itu tadi pakaian tidak selalu berpengaruh kayak gitu. Tidak selalu menjamin gitu ya. Tidak selalu menjamin keselamatan teman-teman semuanya di sini kayak gitu. Mungkin untuk menghindari hal-hal kayak gitu, teman-teman di sini khususnya cewek-cewek itu ya, tuh mungkin bisa menghindari lah yang namanya tempat-tempat sepi, kayak misalnya nih Mbak Galuh pulang rapat gitu ya, pulang rapat mau pulang tuh ada dua jalan nih, jalan yang sepi sama yang rame. Nah, gitu bisa milih jalan yang rame kayak gitu biar lebih aman. Soalnya kan sekarang tuh banyak banget kasus-kasus kayak begal lah atau apalah di jalan-jalan yang sepi kayak gitu. Gitu sih. Sama mungkin teman-teman di sini harus cari banyak-banyak edukasi, mungkin bisa di YouTube atau di internet gitu, buat menghindari yang namanya hal-hal pelecehan seksual kayak gitu tadi, tentang misalnya bagian-bagian tubuh mana aja yang tidak boleh dipegang oleh orang lain kayak gitu, atau mungkin sikap-sikap orang lain seperti apa yang dianggap mencurigakan kayak gitu, perlu banget buat teman-teman pelajari di sini karena itu pada zaman sekarang tuh itu bisa dibilang sangat amat penting. Iya, sangat amat penting. Dan ini juga kalau menurut aku nih ya Mas Rifki, untuk edukasi kan ya, memang edukasi untuk remaja itu penting gitu loh, terutama buat semuanya lah, cewek dominan lah ya. Tapi untuk edukasi kayak misal bagian-bagian tubuh mana nih yang sekiranya nggak boleh dipegang orang lain ataupun disentuh dan sebagainya, itu juga bisa diajarkan sejak dini gitu sama orang tuanya. Itu wajib banget sih sebenarnya kalau untuk diajarkan sejak dini itu, soalnya kan sekarang tuh udah banyak lah anak-anak yang menjadi korban pelecehan kayak gitu. Dan di berita-berita udah banyak banget sih sebenarnya kayak gitu. Jadi itu tadi yang namanya edukasi yang bisa diterapkan atau diajarkan sejak dini, ya mungkin orang-orang tua zaman sekarang bisa langsung mengajarkan ke anak-anaknya biar bisa terhindar dari yang namanya pelecehan seksual kayak gitu. Yap, that's point. Jadi sebisa mungkin untuk pembelajaran terkait dengan materi ya, atau mungkin hal-hal seperti itu bisa mulai ditanamkan sejak dini. Itu salah satu solusi yang bisa meminimalisir gitu kan ya. Benar banget. Dan mungkin buat teman-teman nih ya, kalau misal tahu kayak temennya tadi kayak Mas Rika kan bilang ke aku nih, kalau pulang cari yang jalan rame. Nah mungkin kalian kalau di jalan, entah itu nggak kenal siapapun, misalnya ya kalian di jalan ketemu sama cewek pulang malam sendiri nih, itu bisa kok kalian kalau itikat baiknya di klakson sembari bilang, Mbak saya backing dari belakang kayak gitu baik. Tapi
Ya jangan memanfaatkan gitu kan ya. Tapi ya tetap harus berhati-hati juga sih. Tapi kalau misal di sini yang cewek-cewek nih tiba-tiba ada yang bilang minta di backing kayak gitu, kalian juga jangan langsung khawatir dulu atau takut dulu. Masih ini apa-apaan sih kayak gini kayak gitu. Kayak dipepet di klason langsung. Iya, aku pernah kayak gitu. Gue pernah kayak gitu karena di belakang tuh kan motornya tuh motor brum-brum gitu loh, kayak moge gitu kan. Semakin deket akunya kenceng, dia ikut kenceng, akunya pelan, dia ikut pelan. Ya udah dong. Langsung hibrid gitu aja lah. Tahu-taunya pas waktu mau dia masuk ke gang rumah, ternyata di temen aku. Oke, fine, nggak apa-apa. Habis itu baru di WhatsApp. Tadi yang di belakang ya, iya gitu. Oke, itu sih tips dari Mbak Galuh ya teman-teman, buat teman-teman di sini yang kiranya perjalanan kayak gitu. Selain itu juga berdoa itu sangat amat penting sih Mbak Galuh. Nah, iya. Di sebelum berkegiatan apapun lah, kayak misal mau keluar rumah lah atau apalah, itu alangkah baiknya kita berdoa dulu, atau kita sebagai anak gitu ya, itu pamit ke orang tua dulu biar didoain. Jadi biar kita tuh dapat terhindar dari yang namanya hal-hal buruk kayak gitu. Mara bahaya. Bener banget. Tuh saya doa ibu sepanjang jalan. Asik. Enggak sepanjang masa. Itu yang ditulisan di bokong truk itu loh. Doa ibu sepanjang jalan. Oke, enggak apa-apa. Cuma di bokong truk itu. Enggak di bokong yang lain. Iya. Bis bisa mungkin. Benar. Bokong yang lain maksudnya itu ya, bokong bis, bokong mobil kayak gitu. Tapi tips lain nih, ini apa mungkin ampuh. Cowok kan pasti tertarik sama lawan jenis kan ya. Bener. Di jalan kalau lihat cewek sendirian pasti bakal dipepet, ya kan? Nah, kalau saran dari aku sebisa mungkin kalau yang cewek, khususnya yang cewek nih ya, pulang kalian sebisa mungkin lah pakai pakaian yang menandakan kalian tuh cowok gitu. Boleh sih, ini masuk juga sih. Kayak gitu. Ya bisa lebih meningkatkan tingkat keamanan lah istilahnya. Kalau kalian berpakaian layaknya cowok kan meminimalisir terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan buat yang cewek-cewek kayak gitu. Tapi sebelum itu, ini kok tempatnya enak banget ya Mbak Galuh ya? Ya sumpah, ini dari tadi kan kayak gini terus nih. Karena enak. Sebenarnya ngantuk sih aku jadinya kalau gini, saking nyamannya itu. Empuk banget anjir. Ini juga suasananya dingin, ada AC-nya, ada hijau-hijau. Kok bisa gitu ya kita ketemu di sini? Tempatnya udah nyaman loh. Mungkin yang lain juga bisa ikut nyaman gitu. Nyaman. Ya, itulah. Jadi teman-teman kalau mau ke tempat kita, ini kita sedang ada di Alas Coffee, Alas Coworking and Cafe. Oke, jadi ini ada di Colomadu. Bener ya Mas Faza ya, di Colomadu ya? Oke, jadi di belakang kita itu ada tim suksesnya sendiri nih guys. Keren banget sumpah. Ini ada 1, 2, 3, 4. Wah, dari tadi membersamai kita gitu ya Mbak Galuh ya. Iya. Kan tadi kita udah bahas tentang kasus-kasus tentang pelecehan seksual. Terus kita udah bahas faktor-faktor apa aja. Dan juga banyak juga sih kayak solusi-solusi yang bisa dilakuin, tips-tips kayak gitulah intinya. Nah, mungkin kita di sini juga harus kasih solusinya nih Mbak Galuh. Kalau misalnya di sini ada teman-teman ataupun teman-teman di sini ataupun teman-temannya lagi dari teman-temannya yang punya teman kayak gitu. Panjang banget gitu ya. Kayak mau bikin apa ya? Filosofi atau mungkin denah atau gambar skripsi. Kan. Nah, kita mau kasih solusi yang mungkin udah mengalami yang namanya pelecehan seksual kayak gitu. Oh, berarti pernah ngalamin? Sebenarnya nggak mau cerita sih Mbak Galuh. Oke. Jangan sedih. Mungkin bisa tetap happy Kyo. Nah, kan. Oke, mungkin kalau terkait solusi ya. Yang pertama, gimana pun juga kalian harus berani buat speak up, guys. Ini yang pertama. Ya walaupun banyak yang mungkin kesulitan atau mungkin ada yang ragu, ada yang takut buat dia tuh speak up ke yang berwajib, yang lebih bisa untuk mengatasi hal tersebut tuh kan
kayak butuh mental yang tinggi Bener juga. banget. Padahal dia mentalnya udah jatuh mungkin ya. Iya. Ya nggak jatuh sih, maksudnya udah kena bagian mentalnya. Terus dia harus diberanikan dan memang harus bener-bener berani buat speak up kan, kayak aduh bisa nggak ya, kayak gitu. Itu membutuhkan waktu yang cukup lama juga sih buat misal mau speak up dalam hal kayak gitu. Tapi itu mau tidak mau, alangkah baiknya tuh mungkin teman-teman di sini yang udah pernah ngalamin ataupun siapa aja ya yang udah pernah ngalamin itu bisa speak up lah. Ya mungkin nggak ke yang berwajib dulu, tapi ke orang-orang terdekat dulu gitu ya. Bisa ke orang tua ataupun ke saudara, ke kakaknya, ataupun gimana, ataupun temen terdekatnya kayak gitu. Kalau misal mengalami hal-hal kayak gitu bisa speak up, cerita-cerita. Tapi mungkin dari teman-teman di sini yang pernah diceritakan atau yang pernah dicurhati kayak gitu ya, kalian jangan malah menurunkan mental mereka, jangan malah menyalahkan mereka karena mengalami hal tersebut. Kalian justru harus membangun mental mereka, memberi kepercayaan dan semangat untuk mereka yang mengalami yang namanya pelecehan seksual tadi. Nah, gitu ya, benar. Memang kalau kita dengar kalimatnya pun kayak lebih ke stigmanya tuh lebih ke stigma yang negatif ya. Negatif sebenarnya. Kayak gitu. Nah, mungkin dari itu kalian bisa nih menjadi wadah buat oh teman aku, oh keluarga aku, oh saudara aku ngalamin ini. Oke, fine. Dia udah nunjuk aku jadi orang yang bisa dipercaya. Ya udah enggak apa-apa. Soalnya banyak yang bilang gini sih, Mas. Aku tuh mungkin ya, aku tuh mau cerita ke orang tua, tapi takutnya itu tadi langsung marah-marah, langsung apalah yang ditakutin tuh yang itunya. Justru dia malah kena amukan ya, kena marahan lagi ya gitu. Tapi sebenarnya it's okay, nggak apa-apa gitu, dicoba pelan-pelan. Dibilang aja, aku mau ngomong nih, tapi please lah nggak usah dijadikan konsumsi publik, cukup aku sama kamu aja. Gitu. Cukup orang yang dipercaya aja gitu ya. Nah. Dan mungkin yang namanya edukasi bukan cuma buat mereka, buat anak-anak yang memungkinkan menjadi korban aja ya, tapi juga buat orang tua juga sih Mbak Galuh ya. Kalau misal tadi menjadi bahan untuk anaknya sebagai untuk konsultasi anaknya lah istilahnya. Kalau misal ada yang tadi speak up itu tadi ya, sebagai orang tua alangkah baiknya ya jangan langsung menjudge negatif anaknya menghakimi, jangan langsung menghakimi. Jadi dipastikan dulu kebenarannya, kabar-kabarnya gimana kayak gitu. Nanti kalau misal emang anaknya tidak bersalah atau gimana, emang menjadi korban kayak gitu ataupun temennya yang menjadi korban, ya sebisa mungkin kalian sebagai orang kepercayaannya harus selalu menyemangati dan juga membangun mentalnya kembali kayak gitu. Nah, itu benar banget. Nah, kalaupun emang dirasa untuk bilang ke orang-orang terdekat tuh belum cukup untuk mengobati yang namanya rasa sakitnya itu tadi, rasa sakit di mental ya tentunya, bukan ke mental health sakit yang seorang lain gitu. Tapi itu bisa lah langsung konsultasi ataupun lapor ke pihak-pihak yang berwajib kayak gitu. Sekarang udah ada yang namanya Komnas HAM, terus ada perlindungan wanita dan juga anak kayak gitu. Iya, kalau di kabupaten juga ada loh. Apa tuh? Apa nih? Oke, ada DP3P2KB itu mungkin bisa dijadikan sebagai sarana gitu. Sarana buat kita speak up. Oh, untuk perempuan dan juga anak-anak itu bisa disampaikan, disalurkan ke situ dan nanti akan dicari solusinya bersama. Nah, bener banget. Jadi mungkin sekarang bukan cuma di Karanganyar aja ya Mbak Galuh ya. Mungkin di wilayah-wilayah lain, di kabupaten-kabupaten lain ataupun provinsi lain pasti ada lah yang namanya badan-badan atau komunitas-komunitas yang bergerak di dalam bidang tersebut kayak gitu. Jadi teman-teman di sini jangan takut-takut untuk berkonsultasi dan juga melapor karena terjadinya masalah-masalah yang kita bicarakan tadi gitu. Jadi pokoknya jangan takut untuk speak up dan juga sebisa mungkin teman-teman di sini semuanya menghindari yang namanya faktor-faktor yang akan memicu yang namanya pelecehan seksual itu tadi teman-teman gitu. Tapi ini sih buat at least ya untuk terakhirnya, kalau dari aku gini sih Mas, sebisa mungkin kalau kalian entah itu pagi, siang, sore ataupun malam, kalian di salah satu tempat yang memang lagi tunggu-tungguan sama temen lah atau lagi jauh apa, kayak gitu, kalau kalian cuma sendiri di situ jangan sendirian di situ gitu loh. Kan kalian nggak tahu ada orang yang
tiba-tiba nyamperin, pura-pura nanya ini, jangan langsung dijawab teman-teman. Kalian boleh jawab, but ada batasannya. Kalau kalian udah jawab, ya udah langsung segera beranjak dari situ, cari tempat lain yang sekiranya masih rame, kayak gitu. Bener banget sih tipsnya tadi. Pokoknya kita harus menghindari faktor-faktor yang menjadikan kita menjadi korban dari pelecehan seksual kayak gitu. Kayak misal pakaian tadi. Pakaian tuh nggak cuma saat kalian pakai di luar aja teman-teman. Mungkin pakaian yang saat kalian mungkin di sini ada yang seneng bikin konten TikTok ataupun Instagram list ataupun diupload, pokoknya diupload di media sosial lah. Pakaian itu juga harus diperhatikan kayak gitu. Soalnya kan kalau di media sosial itu malah lebih banyak khalayak ramai yang melihat kalian gitu loh. Jadi pelecehan tuh nggak cuma dilakukan secara langsung aja, tapi juga lewat media sosial, lewat online pun banyak terjadi kayak gitu. Misal kalian langsung di DM lah, ataupun postingan kalian dikomentari yang tidak senonoh lah kayak gitu. Sebenarnya kayak gitu udah banyak banget kasusnya, dan gitu sih. Makanya kalian di sini harus menghindari hal-hal yang dapat memicu yang namanya pelecehan seksual itu tadi teman-teman, gitu sih. Ya, sama kurang lebih ya. Kita tuh sepemikiran makanya kayak gitu. Ya sebenarnya sih solusinya emang gitu-gitu aja sih. Iya sih. Pokoknya itu tadi teman-teman. Jadi di sini tuh kita sebenarnya nggak berniat menggurui ya Mbak Galuh, tapi di sini kita sekedar share pengalaman aja sih. Share pengalaman berarti bukan berarti kita korban atau pelakunya. Nah. Jangan-jangan kamu korbannya, aku pelakunya. Enggak. Ya walaupun muka saya, tampang saya terlihat seperti pelaku okay. Tapi ya sebenarnya enggak kok teman-teman. Yakin, sumpah. Peace teman-teman. Gitu. Nah, mungkin ada lagi nggak nih yang perlu kita bahas atau udah cukup dulu nih? Udah sih. Oke, jadi buat podcast IMAKA UNS buat tema kita kali ini, kita rasa udah cukup dulu ya Mbak. Iya, saya rasa aja. Ya, saya ngerasa gitu loh guys. Iya. Mohon maaf nih. Oke, mungkin udah cukup itu dulu. Sampai jumpa di podcast selanjutnya.